Jangan pernah ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian yang bisa saja pas kalian ucapkan, malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Saya nyesal nikah sama kamu, ibu nyesal lahirin kamu, saya nyesal buka usaha ini, kenapa saya jelek begini, dan segala macam hal. Untuk apa diucapkan? Kita pun kalau kita anggap wajah kita jelek, ini yang ciptakan Allah, bukan milik kita. Bukan kita yang menata alis kita, hidung kita, bukan kita yang mewarnai kulit kita, ini Allah yang kasih. Nggak boleh hina penciptanya kan gitu. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Maka harus hati-hati sekali. Lanjutan ayatnya, setelah Allah katakan kecelakaan, kebinasaan untuk orang yang menceritakan, menyakiti orang dengan lisannya dan juga ya dengan sikapnya. Kemudian Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang sibuk mengumpulkan harta ya dan menghitung-hitungnya. Dia tidak perlu tahu dari mana sumbernya halal atau tidak. Biasanya karena ingin sukses dia jatuhkan orang-orang lain tanpa mempertimbangkan. Pokoknya jatuhin lah ya, menceritakan kekurangan produk orang lain. Kita kalau berbisnis teman-teman sekalian, kalau kita punya produk, kita jaga kualitas kita. Gak usah ada orang lain datang lalu menceritakan, oh produk sana lebih bagus. Oh ya, syukurlah dia lebih baik. Mudah-mudahan saya bisa tingkatkan kualitas saya. Begitu saja. Jangan kita bilang, oh tapi itu palsu punya dia. Itu gak perlu. Ya, karena di sini dikatakan orang yang sibuk mengumpulkan harta, tapi dia salah di sini menggunakan lisannya. Yahsabu anna malau akhlada, dia mengira hartanya akan mengekalkan dia. Kalla la yumbadanna fil hutama, tidak kata Allah dia akan dilemparkan ke dalam hutama. Ini nama salah satu neraka. Wa ma adraka mal hutama, apakah kalian tahu apa itu neraka hutama? Narullahil muqada, apinya Allah yang bernyala-nyala dan berkobar-kobar. Ya, inna alaihim muqsada, sesungguhnya api neraka hutama itu akan mengelilingi mereka fi amadin mumaddada. Mereka berada di tiang-tiang yang ditancapkan di atap neraka, lalu mereka dibakar dari bawah. Dan ini kata ulama, ini adalah kesempurnaan siksaan. Kalau ada orang Bapak Ibu sekalian dibakar, misalnya ruangan ini kita tutup, lalu kita mau bakar orang itu, ini contoh saja. Dia kalau dibakar ruangan ini tanpa diikat, dia masih bisa lari sana sini. Mungkin dia mati terbakar, tapi masih ada celah dia bisa lari sana sini. Atau kalau misalnya dia ditaruh tiang, ada tiang, misalnya tiang tembok ini, kita ikat anak orang itu di situ. Maka kalau dia diikat di bawah, pada saat dibakar pun dia bisa mati kebakaran, tapi masih ada, dia bisa sentakin kakinya, sehingga akhirnya yang api di bawah kakinya bisa padam. Jadi ada detik-detik dia tidak rasa sakit. Tapi kalau kita tancapin di atap rumah ini tiang, lalu kita ikat orang di situ dan kita bakar, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan terbakar. Tetap akan terbakar. Jadi ini penyiksaan yang luar biasa hanya karena orang menyalahgunakan lisannya. Allahu a'lam.